Semua, Chào Sang Hao atau Chào An. Lão sư chào An. Itu siapa itu ya? Pakai ROM 3 Deborah Sinuraya. Tolong dong itu ROM 3-nya dibuang. Bentar, sebentar. Cukup Deborah Sinuraya, kelas. Udah selesai itu aja ya. Fidelik harus berulang-ulang ya. Baru sadar ya. Langsung di. Oh iya lah. Mana Claranya, Sang? Oke, kelas 9. Hari ini kita kedatangan kakak kelas kamu ya. Kamu bisa lihat di layar Zoom ada namanya Mariana T. Itu adalah kakak kelas 12 IS yang sudah selesai SMA dan sudah kuliah ya, sudah kuliah. Maksudnya di sini kenapa dia ikut gabung ke kita? Karena dia ingin mengambil jurusan bahasa Mandarin, ya, jurusan bahasa Mandarin. Jadi dia ingin memperdalam bahasa Mandarinnya dan mau ikut dia belajar di sini, ya. Nah, Januar lo seingatkan ya, hari ini kita ada tamu kakak kelasmu, jangan macam-macam ya, Januar. Loso, boleh tanya Loso? Silakan. Kalau ambil bahasa Mandarin tamatannya itu langsung kerja apa itu Loso? Waduh, itu pertanyaan yang luar biasa itu, bagus sekali. Ya, tapi langsung singkat aja lah ya, langsung singkat aja. Langsung singkat aja, tapi lumayan panjang juga ya. Kalau kamu ingin mengambil jurusan bahasa Mandarin, itu di Medan ada 3 tempat ya. Yaitu di USU ada. Di USU semenjak 2007 sudah ada ya sastra bahasa Mandarin. Di UMPRI baru-baru ini ya, baru-baru ini berarti udah setahun lebih. UMPRI tahu kan, Universitas Prima Indonesia. Dan yang khususnya di bahasa Mandarin dan bahasa Inggris saja itu ada di Grugur Bypass ya, mau ke Brayan. Itu nama sekolahnya STBIA ya, STBIA ya, Stabia ya. Jadi kalau kamu ambil bahasa Mandarin, kerjanya apa saja? Ya, satu, kamu bisa jadi pemandu wisata yang dimana kalau ada tamu yang berbahasa Mandarin, itulah kamu yang utamakan bawa. Selain di Indonesia kamu bisa bawa, kamu bisa bawa juga ke luar negeri yang dimana mungkin dia mau ke orang Indonesia ya, orang Indonesia dia mau ke negara Cina ya, wisata, mau ke negara Taiwan dia wisata. Kamu bisa jadi tour guide-nya ya, bisa jadi tour guide-nya. Nah, itulah yang paling praktis. Yang keduanya, kamu bisa kerja di perusahaan asing yang berhubungan dengan bahasa Mandarin. Ya, contohnya mungkin PT orang Cina, jadi negara Cina, nah, dia ada buka perusahaannya, ada PT-nya di Indonesia. Kamu bisa kerja di sana. Ya, sebagai penerjemahnya, sebagai apanya, semua bisa ya. Langsung sempat mau melamar di pabrik nikel di Sulawesi. Karena usia, ya, dia batas usianya sampai 45 tahun. Jadi langsung sudah lewat, udah 58, jadi tidak bisa ya. Nah, itu perusahaan dari negara Cina ya, pabrik nikel ya, yang langsung mereka itu membuat baterai ya untuk itu mobil listrik ya. Nah, di Sulawesi sana ya pabrik nikelnya. Nah, selain itu di pabrik kamu bisa kerja di apa? Di kedutaan asing seperti negara Cina yang ada pakai bahasa Mandarin. Selain itu di PBB yang paling tinggi ya. Di PBB mungkin kamu diutus sama presiden ya untuk mewakili Indonesia yang bisa berbahasa Mandarin di sana.
Itu aja singkatnya ya, Bu Derek. Oke? Oke. Oke. Nah, di sini langsung jelaskan ya. Kelas 9 kamu tidak ada ujian MIT loh ya. Kamu langsung masuk ujian PAS, ujian penilaian akhir semester ya. Setelah penilaian akhir semester, masuk dia ke ujian sekolah. Jadi setelah PAS, penilaian akhir semester, masuk dia ke US, ujian sekolah. Nah, mungkin di sini kamu belum tahu jadwal ujian untuk ujian PAS-nya kapan. Nah, di sini langsung kasih tahu, ujian PAS kamu kalau nanti jadwalnya dia sesuai ya, sesuai dengan jadwal jom kita yaitu di hari Selasa, berarti kamu tanggal 16 ya, ujian PAS kamu itu mulai tanggal 15 sampai tanggal 20 untuk kelas 9 ya. Nah, berarti kalau sesuai dengan jadwal jom kita, berarti kamu tanggal 16 Maret, yaitu pas hari Selasa waktu jom kita, itulah kita ujian PAS. Paham ya? Nah, soalnya ada 25 pilihan berganda, 25 soal pilihan berganda, itu nanti akan langsung postkan di Google Classroom langsung ya. Kamu bisa lihatnya nanti di sana. Soal yang pilihan berganda 25 soal. Oke. Boleh nanya Rasul? Ya, silakan. Ujiannya di mana itu Rasul? Di sekolah atau di ini? Ya, tetap kita online ujiannya ya. Sampai ujian akhir sekolah? Iya. Waduh. Ya, mau bilang apa lagi? Gak, jadi dinas belum mengizinkan ya. Jadi jangan mengharap kita bisa tatap muka dulu. Sampai tahun ajaran ini habis, ya bulan 6, kita masih tetap online ya, daring. Jelas ya, Derek? Jelas. Oke. Nah, di sini kita langsung belajar aja ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita langsung belajar aja. Kita bisa lihat layar Zoom Lause ini, bahan belajar kita ya. Nah, kita udah sampai pertemuan ke-6 ya. Berarti tinggal satu pertemuan lagi ya. Yaitu pas hari ini tanggal 2 Maret ya. Berarti tinggal sekali lagi yaitu 9 Maret, yaitu pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7. Kita akan postkan ya, langsung akan postkan kisi-kisinya di Google Classroom ya. Nah, di pertemuan ke-9 ini langsung akan postkan. Jadi untuk tugas hari ini selain yang di Google Form ya, selain yang di Google Form, yang di layar Zoom ini nanti di bawahnya kosakata ini ada 10 kalimat yang kamu harus kerjakan dengan cara apa? Dengan cara menulis kembali semua tulisan bahasa Indonesianya, terus mengutip kosakata yang ada, tulis kembali tulisan Mandarinnya, nanti akan kita bahas bersama. Jadi di sini kita tidak berebutan menjawabnya lagi. Jadi baik yang ikut Zoom atau yang tidak ikut Zoom berhak mengerjakan tugas ini, kirim ke WA langsung. Ditulis tangan, kirim ke WA langsung. Plus 20 untuk tiap orang yang mengirimnya ke WA langsung ya. Oke, kita lihat kosakata kita dulu. Nah, langsung akan jelaskan kosakata dan nantinya kamu tinggal kutip menggabung-gabungkan. Nah, nanti akan langsung bahas juga di sini ya. Jika nanti di kosakata tersebut tidak ada untuk digabungkan ke kalimat yang 10 soal itu, kamu tinggal cari di Google Translate ya, Google Translate. Oke, kita lihat yang pertama ya, mulai dari A. A ini bacanya Yongkan.
Ya, sama-sama dia nada ketiga, yong kan. Yong itu berani, kan itu ya berani juga ya. Yong itu sangat berani gitu ya. Jadi yong kan itu artinya sangat berani gitu ya, yong kan. Oke, kita lihat yang D, Chonglang. Chonglang itu biasanya mengarungi ya, mengarungi ombak ya, mengarungi ombak. Chong itu mengarungi, lang itu ombak ya, mengarungi ombak biasanya apa? Selancar gitu ya, selancar. Ya, nada pertama dan nada keempat ya, Chonglang. Yang C bisa kamu lihat C. Nah, C biasanya itu bisa dipakai untuk orang ya, untuk orang. Ya, dalam arti kata kita bilang dia peselancar ya, peselancar. Jadi di sini kita tambahkan dia Chonglang C, antara dia yang B dia gabungkan dengan yang C. Jadi dibaca Chonglang Ce, peselancar artinya ya, peselancar. Terus kita lihat yang D bacaannya, yang C tadi dia nada ketiga ya. Yang D bacaannya Chan. Chan itu nada ke satu ya. Oh, nada keempat ya, Chan. Nada keempat. Chan itu berdiri ya, berdiri. Nah, berdiri dia di atas papan selancar ya, berdiri, Chan ya. Nah, itu papan kita lihat yang E, yang itu pan. Nada ketiga, bacanya pan, ya pan itu papan. Chan pan, ya berarti itu papan selancar itu ya, papan dia berdiri di atas papan gitu ya. Terus kita lihat yang F itu bacanya kau. Kau itu bersandar ya, bersandar, mengharap juga bisa ya, mengharap. Kau, nada keempat. Kita masuk dia yang ke G, Ping Heng, sama-sama nada kedua. Ping itu artinya rata, ya. Heng itu mana ya? Datar gitu ya, horizontal gitu ya, heng. Jadi kalau ping heng itu rata dan horizontal, jadi berarti artinya seimbang ya, seimbang. Kita lihat yang H itu bacanya ceci, ya nada keempat dan nada ketiga. Ceci itu diri sendiri ya, diri sendiri. Nah itu bacanya ceci. Terus yang I bisa kamu lihat bacaannya seci. Seci nada pertama dan keempat. Seci itu artinya gimana ya? Hilang ya, hilang bisa ya. Seci artinya hilang atau kehilangan gitu ya, kehilangan bisa ya, kehilangan. Seci. Kita lihat yang J. Yang J itu bacaannya ca ce ya, ca ce. Nada kedua dan keempat, ca ce. Ca ce itu artinya majalah ya, majalah. Kita lihat yang K itu bacaannya quan jin. Quan nada keempat, jin nada pertama. Quan jin itu dalam juara itu artinya juara satu ya. Nah, jin itu pialanya ya, pialanya, atau kalau di dalam artikan jin itu bisa juga militer ya, tentara gitu bisa ya. Nah, jadi kalau kuan itulah yang utamanya gitu ya. Jadi kuan jin itu artinya juara satu. Terus kita lihat yang L. L itu tulisannya bacaannya Yongyan. Yongyan nada ketiga dan ketiga. Yongyan itu artinya selamanya ya, selamanya. Yongyan. Kalau dipisahkan, Yong itu abadi ya, Yong. Nah, kalau Yen
Yen itu jauh ya, yen itu jauh. Jadi Yongyen berarti selamanya artinya ya. Terus kita lihat yang n di sini bahasaannya ni, nada ketiga. Ni itu artinya kamu ya, kamu ni. Terus kita bisa lihat yang n itu sai, nada pertama dan kedua. Sai itu ikan hiu ya. Nah, terus kita lihat yang o itu bacaannya tuan. Tuan artinya putus, nada keempat ya, tuan putus. Kita lihat yang T bacaannya nihai ya, nihai. Nihai itu perempuan. Nah, hai itu anak. Jadi nihai anak perempuan ya. Nada ketiga dan kedua. Dan kita lihat setelah P ada Q. Q itu bacaannya yo. Nada ketiga. Yo itu artinya ada ya. Ada. Dan yang R itu bacaannya wan. Wan itu artinya bermain ya. Bermain. Wan bermain. Nada kedua. Wan. Yang S bacaannya mei kuo. Nada ketiga dan kedua. Mei itu artinya cantik ya. Kuo itu negara. Berarti Mei kuo itu negara yang cantik gitu ya. Nah, kalau mau diartikan gitu ya. Nah, jadi kalau mau diartikan dia berarti negara yang cantik. Negara yang cantik apa? Mei kuo itu apa? Amerika ya. Amerika. Dan yang T, kamu bisa lihat T itu bacaannya ike. Nada pertama dan keempat, ike. Ya, ike, sebuah. Nah, sebuah dia bisa untuk benda mati ya. Untuk benda mati. Kalau untuk ikan nggak bisa pakai ike ya. Ikan harus pakai itiao ya. Itiao, seekor. Oke, kita masuk yang U. U itu bacaannya chen, nada pertama ya. Chen itu menyebut, nah ya, sebutan untuk seseorang ya, menyebut dia sebagai apa gitu ya. Chen. Kita masuk yang V. Yang V itu ada bacaan ta, dia ya, nada pertama ta dia. Dan yang W, nah ma ini artinya apakah? Ingat loh ya, dalam kalimat tanya dalam bahasa Indonesia, apakahnya selalu di depan. Apakah kamu sudah makan? Ya, apakahnya di depan. Tapi dalam bahasa Mandarin, ma ini harus di belakang. Jangan kamu taruh di depan dulu ma ce le mei. Enggak ya. Ni ce le mei ya. Ni ce le ma ya gitu. Ni ce le ma gitu ya. Kamu, apakah kamu sudah makan? Ma-nya di belakang. Nah, yang X di sini bacaannya hui, nada keempat hui. Hui itu artinya bisa ya, bisa. Bisa tapi belum pasti bisa mengerjakan ya. Hui. Nah, tadi Lau sudah bilang di yang T itu ike untuk benda mati, sedangkan kalau untuk seekor ikan kita pakai yang Y. Nah, yang Y di sini bacaannya itiao. Nah, itiao itu untuk seekor. Ya, seekor ikan tambahkan ikannya i. Tapi kalau dalam bisnis ya, kalau untuk pasaran, itiao di sini bisa diartikan hanya untuk di Indonesia ya. Mungkin di luar negeri mereka tidak mengerti. Mereka hanya mengerti kalau itiao itu seekor. Tapi kalau di Indonesia, itiao itu artinya sama dengan 1 juta, ya. Itiao itu sama dengan 1 juta, ya. Itu untuk orang bisnis ya, orang bisnis ya biasa mereka pakai itiao gitu, berarti 1 juta. Oke. Kita lihat yang Z itu bacaannya so, nada ketiga, ya. So itu artinya tangan. Jadi kalau tangan kanan apa? Tangan kanan kita lihat yang AA. AA itu cuo bacanya, nada ketiga. Nah, kalau tangan kanan cuo so. Kalau tangan kiri yo so. Nah, yo mana tulisan yo?
kita lihat di layar Zoom Lause, tulisan yo, yo ya, yo. Nah, kamu bisa lihat ya, nah, ini tulisan yo. Nah, yo ini artinya kiri ya. Jadi kalau tangan kiri berarti yoso, tangan kanan choso. Ya, ingat harus tahu membedakan mana kanan, mana kiri. Nah, kalau kamu di Bali ya, di Bali itu kiri kanan tidak berlaku di sana. Kenapa? Mereka berpedoman mata angin, ya, berpedoman mata angin. Nanti kalau kamu tanya Jalan Mojopahit itu di mana, nanti dia akan tunjukkan. Bapak langsung utara, jalan terus, nanti ke selatan. Nah, atau ke barat atau ke timur gitu ya. Mereka tidak pakai kiri kanan kalau di Bali ya. Oke, kita lihat soalnya. Sebelum kita lihat soal yang 10 soal itu, di kosakata ini ada yang mau bertanya enggak yang tidak mengerti? Silakan. Kalau mengerti silakan tanya. Fidelit ada? Terlambat ke mana tuh? Apa Fidelit? Gak dengar langsung. Terlambat. Maksudnya? Terlambat nulisnya ini artinya Lause. Aku terlambat bagi nulisnya. Enggak. Gini, apa Fidelit? Enggak masalah, kamu terlambat menulis artinya, enggak masalah. Nanti kamu bisa buka kembali di YouTube Lause. Ini Lause semua Lause rekam, ya. Lause ada rekam, taruh di YouTube. Kamu bisa di YouTube membukanya dan mendengar kembali, ya. Enggak usah khawatir. Oke. Nah, enggak usah khawatir. Ada rekamannya ini, Lause rekam semua. Ya, termasuk cara-cara menerangkannya tadi. Ya, artinya apa? Semua masuk dalam rekaman yang Lause taruh di YouTube Lause ya. Ada lagi? Oke, ya, ada lagi? Oke, berhubungan karena kamu kelas 9 ya. Jadi kita gak apa lagi lah ya, gak bahas 10 soal ini lagi. Maksudnya berebutan jawab yang 10 soal ini lagi untuk mendapatkan nilai plus. Jadi Lause kasih nilai plus 20 dengan cara kamu menyalin kembali tulisan bahasa Indonesianya dan mengerjakannya ke bahasa Mandarinnya dan bahasaannya. Foto kirim ke WA Lause. Selesai. Ya, selesai. Itu dapat plus 20 ya. Oke, ada apa? Felix? Ada apa, Felix? Berapa nilai tambahannya? Nilai tambahannya itu 1 soal plus 2. Jadi kalau 10 soal plus 20. Oke? Batas pengumpulannya kapan, Sir? Ya? Batas pengumpulannya kapan, Sir? Batas pengumpulannya kan minggu depan kan pertemuan terakhir sebelum ujian pas. Jadi kalau bisa jangan sampai batas pertemuan terakhir. Misalnya pertemuan terakhir kita di 9 Maret ya, di 9 Maret pertemuan terakhir kita, pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7 itu sebelum pertemuan ke-7. Maksudnya kita kan hari Selasa. Berarti hari Seninnya itu kamu harus sudah kumpul ke Lause. Dan nanti di 9 Maretnya itu ada lagi nilai tambah untuk tugas yang mau dikirim juga. Nah, kita ujian tanggal 16 Maret. Berarti sebelum tanggal 16 Maret, yaitu hari terakhirnya lah ya, hari terakhirnya yaitu di tanggal 13 Maret, ya hari Sabtunya itu, paling terakhir, tugas terakhir minggu depan, itu di tanggal 13 Maretnya harus sudah terkumpul ke Lause. Kenapa? Kalau kamu terlambat kumpul, nanti nilai tugas kamu sudah Lause gabung-gabungkan, sudah Lause bagi-bagikan, ya sudah finish, sudah Lause tulis di daftar sekolah, itu nggak bisa diganggu-gugat lagi. Jadi usahakan secepat mungkin sebelum ujian. Nah, berarti yang terakhir, tugas yang terakhir itu batas waktunya sampai 13 Maret. Karena kamu 16 Maret ujian.
Ya, 14 Maret itu hari Minggu. Ya, 14 Maret itu hari Minggu. Nah, jadi usahakan sebelumnya ya. Oke, kita bahas yang 10 soal ini. Yang nomor 1, apakah kamu bisa bermain selancar? Kita lihat kosakatanya. Apakah kamu bisa bermain selancar? Jadi bisa di sini belum tentu dia bisa melakukannya ya. Apakah kamu? Kamu pakai K. Pakai K atau nih? Pakai ni lah ya. Kamu itu nih. Apakah kamu bisa bermain selancar? Nih, hui, pakai hui ya. Nah, M dan X. Ni hui bermain one. Kita lihat one, mana tulisan one? Yang R. Ni hui one Chung lang pan. Ya, Chung lang pan. Papan selancar ya. Harus tambahkan papannya ya. Chung lang pan. Ma, ya, ma-nya taruh di belakang ya. Ya. Ni hui wan chung lang pan. Ma, itulah kalimatnya yang benar ya. Oke, kita lihat soal yang kedua. Peselancar digigit seekor hiu. Ya, peselancar digigit seekor ikan hiu. Oke, kita lihat kembali ke kosakatanya. Peselancar berarti kamu harus pakai B dan C. Chonglangce. Chonglangce. Ya. Nah, chonglangce itu peselancar. Digigit seekor ikan hiu. Digigit yao. Ya, di sini mungkin tulisan yao-nya nggak ada, kamu nanti cari di Google Translate. Ya. Ikan hiu ada, sai. Nah, jadi digigit ya, peselancar digigit seekor ikan hiu. Chonglangce P itu kena ya, kena ya. Jadi harus tambahkan P-nya. P-nya di sini juga nggak ada. Chonglangce P sai yao. Ya, sai ikan hiu, yao itu gigit. Oke ya. Oke, kita lihat selanjutnya yang soal nomor 3. Tangan peselancar sebelah kanan digigit putus. Tangan peselancar sebelah kanan digigit putus. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat yang kosakatanya. Tangan peselancar. Chonglangce sebelah kanan. Zuo ya, zuo digigit putus. Zuo P. Nah, kembali kita pakai P. P yao tuan. Yao tuan. Ya, yao tuan. Nanti akan langsung tambahkan yao-nya dengan P-nya. Ya, di sini langsung akan tambahkan yao-nya dengan P-nya. Oke. Yao gigit, P kena ya. Nah, kamu bisa lihat di layar Zoom ya. Nah, ini tulisan yao. Y-A-O nada ketiga. Y-A-O nada ketiga. Nah, itu tulisan yao-nya ya. Yao, Y-A-O nada ketiga. Yao itu artinya gigit. Nah, sedangkan untuk tulisan P-nya, ini langsung lagi tulis. Nah, kamu nanti kalau kurang jelasnya bisa cari juga di Google Translate ya. Oke, bisa kamu tulis juga, tambahkan. Nah, P di sini ya, P nada keempat, P di sini artinya kena ya. P di sini artinya kena. Oke, kita lihat kembali soal kita. Oke, kita lihat soal nomor 4. Di Amerika ada sebuah majalah.
Di Amerika ada sebuah majalah. Kenapa di Amerika aja? Karena kita belajar mengenai kejadian di Amerika. Kenapa gak di Indonesia? Karena kejadiannya bukan di Indonesia. Jadi kalau di Amerika ya kita bilang Amerika lah ya. Di Amerika ada sebuah majalah. Kita lihat kosakatanya. Di Amerika, dia kita pakai cai. Cai Meiko. Yo Ike Zace. Ada sebuah majalah ya. Cai Meiko Yo Ike Zace. Ya, majalah itu benda mati ya. Jadi dia pakai Ike. Zace. Zace itu majalah ya. Oke, kita lihat kembali soalnya. Kita lihat kembali soalnya yang nomor 5. Menyebut dia seorang perempuan pemberani di Amerika. Menyebut dia seorang perempuan pemberani di Amerika. Oke, kita lihat menyebut. Menyebut kita pakai chen. Chen yang u ya. Chen ta. Ya, chen ta se. 一个勇敢的女孩 ya, 勇敢的女孩 ya. Ya, 老师。Langsung ya, suruh nanti setelah Jun nanti turun ke bawah ke kantor bawahnya. Oke, kita lihat kembali soal berikutnya. Soal berikutnya kita lihat seekor ikan hiu yang sangat besar. Nomor 6 ya. Tetapi dia selamanya kehilangan tangan kanannya. Tetapi dia selamanya kehilangan tangan kanannya. Oke. Kita lihat tetapi kayaknya di sini juga ada. Ya, kamu bisa carinya di daftar di Google Classroom ya. Tetapi itu tanse. Kamu bisa cari dia tanse. Ya, lihat di layarnya langsung. Bacaannya tanse. D-A-N tan SHI ya, tanse. Oke ya, bisa lihat ya di layar jumlah ya. Senian ada keempat ya. Tan ada pertama, tanse. Tanse itu artinya. Tetapi kita lihat kembali soalnya. Tetapi dia selamanya kehilangan tangan kanannya. Selamanya. Tanse ta yongyan. Selamanya ya. Yongyan. Ya, kehilangan. Seci pakai i. Yongyan tadi yang L ya. 但是他永远失去了 tangan kanan. 失去了 tangan kanannya ya, 失去了左手 ya. Nah, 左手 ya. Oke. 左手 itu tangan kanan. Oke, kita lihat kembali soal berikutnya. Seekor ikan hiu yang sangat besar. Seekor ikan hiu yang sangat besar. Izi, ya, seekor itu izi ya. Atau pakai itiao bisa. Itiao yang ye. Itiao 很大. 很大 itu sangat besar. 很大. 的鲨鱼 ya, 的鲨鱼
Henta. Nah, kamu bisa lihat henta di layar lase. Tulisan henta sangat besar. Nah, henta ya. Oke. Henta. Te di sini kegunaannya untuk punya kepunyaan, tapi untuk benda dia ya. Untuk kata benda. Nah, te yang ini. Ya, te yang ini. Oke. Ya, kita lanjut lihat soal berikutnya. Nomor 8, peselancar itu mendapat juara 1 di Amerika. Peselancar itu mendapat juara 1 di Amerika. Peselancar itu. Kita lihat kosakatanya. Nah, peselancar itu 총랑者. Ya, 총랑者 得了冠军在美国。Ya, 得了冠军在美国。得了, kita lihat 得了, tulisan 得了. Nah, disinilah dia kata kerjanya ya. 得了. Dia dibaca te. Dibaca te juga ya. Tapi waktu baca itu dia dibaca te le. Bukan te le ya. Te le. Itu mendapat ya. Te le Guanjin Zai Meiguo di Amerika ya. Guanjin juara 1. Nah, te le di sini mendapat. Nah, di sini dia te di sini punya kepunyaan, tapi dia untuk kata kerja ya. Oke, kita lihat kembali soal nomor berikutnya, yaitu nomor ke-9 ya. Peselancar akan ada keseimbangan dari kedua tangannya sendiri. Ya. Ya, itu N-nya gabung ke ada jadi nada ya jadinya. Oke, kita lihat. Ya, udah langsung pisahin. Peselancar akan ada keseimbangan dari kedua tangannya sendiri. 총랑者akan ada. 이팅요 ya, 이팅요平衡 jari tangannya sendiri. Kita lihat soalnya kembali. Pingheng ya. Peselancar akan ada keseimbangan dari kedua tangannya sendiri. Ya, jadi peselancar itu 총랑者 一定有平衡从他两个手，从他一双手 juga bisa ya. 两个手 atau 一双手. Oke ya, peselancar akan ada keseimbangan dari kedua tangannya sendiri. Nah, sendiri juga bisa kamu pakai yang ha, ziji. 冲浪者一定有平衡从他两个手，从他两个手. Kalau di sini kamu udah menyebutkan ka, jadi kamu tidak usah menyebutnya ziji sendirinya, nggak usah lagi. Oke, kita lihat yang nomor terakhir. Peselancar bersandar kepada sepasang tangan untuk seimbang. Peselancar bersandar kepada sepasang tangan untuk seimbang. 총랑者ya, peselancar bersandar pakai kao. Ya, kao. 총랑者kao. Kau yang F ya, kau 一双手平衡 ya, sepasang tangan.